Satuan Tugas Penanganan COVID Nasional sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak mengingat pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Saya juga pulangnya atas permintaan saya karena memang kita udah rasa seger sekali. Alhamdulillah, jaga protokol kesehatan. Jangan lupa jaga jarak, jangan lupa kalau keluar rumah atau duduk berkumpul wajib memakai masker. Kepada Saudara Muhammad Rizik Syihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum. Sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak. Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan. Kapolda Jawa Barat menyebut pencabutan laporan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya tidak bisa dilakukan karena sudah masuk pidana murni sehingga kepolisian berkewajiban mengusut tuntas perkara ini. Satgas Covid datang untuk mengklarifikasi ada indikasi penolakan yang jelas menghalang-halangi tindakan dari Satgas Covid, dan sampai akhirnya yang bersangkutan juga meninggalkan rumah sakit dengan diam-diam. Silakan publik sendiri yang menilai apakah itu kabur atau meninggalkan rumah sakit. Kami meminta Saudari Rizik sebagai tokoh masyarakat untuk kooperatif dan memberikan teladan. Ketua Presidium Mercy, Sarbini Abdul Murad mengakui bahwa pihaknya tak melaporkan hasil swab tes atau tes usap Rizik Syihab kepada Dinas Kesehatan ataupun Satgas COVID-19. Sebab berdasarkan aturan, semestinya pihak laboratoriumlah yang wajib melaporkan hasil swab tes itu. Secara aturan yang wajib laporkan itu laboratorium, kata Sarbini kepada Kompas.com, Kamis 3 Desember 2020. Sarbini menegaskan, tim medis Mercy di sini hanya berlaku sebagai dokter pribadi Rizik. Lalu tim medis Mercy bekerja sama dengan salah satu laboratorium untuk menganalisis hasil swab tes itu. Oleh karena itu, Mercy sebagai dokter pribadi Rizik tak berkewajiban melaporkan hasil tes itu ke pemerintah. Mercy hanya melaporkan hasil swab tes ke Rizik dan keluarga. Yang melaporkan ke pemerintah bukan dokternya, lab itu yang melaporkan, katanya. Namun Sarbini enggan mengungkapkan laboratorium apa yang diajak bekerja sama. Ia juga tak bisa memastikan apakah laboratorium itu memang sudah melaporkan hasil swab tes Rizik kepada pemerintah. Itu nggak bisa saya sampaikan, tapi labnya kredibel lah, nggak mungkin lab asal-asalan, katanya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI, Dwi Oktavia Handayani menegaskan, setiap hasil swab tes atau tes usap untuk mendeteksi COVID-19 harus dilaporkan kepada pemerintah. Ini termasuk hasil swab tes pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab. Saya nggak menjawab untuk Habib Rizik, saya jawab sesuai aturannya. Jadi saat orang melakukan pemeriksaan, baik atas inisiatif sendiri atau karena ada indikasi medis, maka yang wajib melaporkan itu adalah fasilitas kesehatannya, kata Dwi kepada Kompas.com, Kamis 3 Desember. Rizik sebelumnya 2 kali disebut telah melakukan swab tes melalui Mercy. Tes pertama dilakukan pada Minggu 22 November 2020. Kuasa hukum Rizik, Aziz Yanuar, mengklaim hasil tes itu negatif. Namun tak lama setelah itu, Rizik justru dirawat inap di Rumah Sakit Umi Bogor. Di rumah sakit itu, Rizik kembali menjalani swab tes lewat tim medis Mercy. Swab tes itu dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit ataupun petugas Satgas Penanganan COVID-19. Saat diminta untuk melakukan tes usap ulang oleh pihak rumah sakit dan Satgas COVID-19, keluarga Rizik menolak. Tak lama setelah itu, Rizik meninggalkan Rumah Sakit Umi.
Belakangan, foto surat keterangan hasil swab tes yang tertulis atas nama Rizik Syihab dengan hasil positif COVID-19 beredar di media sosial. Dalam surat itu tertulis bahwa tes usap telah dilakukan pada 27 November 2020 dengan nomor registrasi 801127175. Adapun validasi hasil telah dikeluarkan oleh Mercy dengan menyatakan bahwa hasil tes Rizik dinyatakan positif COVID-19 pada 28 November 2020. Mercy membantah bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat hasil tes usap Rizik. Namun Mercy membenarkan bahwa Rizik telah menjalani tes usap sesuai dengan tanggal yang sama seperti tercantum dalam surat yang beredar itu. Hasil swab tes pimpinan FPI Rizik ini tidak diungkap oleh pihak Medical Emergency Rescue Committee atau Mercy. Pengamat kebijakan publik menilai hasil swab dari Rizik seharusnya dibuka agar mempermudah proses tracing dari tim gugus tugas penanganan COVID-19. Saat disambangi awak media, Mercy enggan memberikan penjelasan yang terbuka. Pihak resepsionis mengutarakan bahwa mereka hanya memberikan pendampingan medis. Kalau mau konfirmasi hasil, bisa langsung ke dokter yang menangani. Kami, Mercy, hanya memberikan pendampingan untuk proses penanganan kesehatan saja, ujarnya saat dikonfirmasi Kamis 3 Desember 2020. Sementara itu di tempat yang berbeda, lembaga Eijkman juga belum bersedia memberikan jawaban, mengingat mesti adanya perjanjian wawancara. Mereka meminta agar media memasukkan surat permohonan wawancara kepada pihak lembaga Eijkman jika ingin melakukan wawancara. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah saat dikonfirmasi mengkritisi sikap pemimpin FPI Rizik Syihab dan Mercy yang terkesan tertutup soal hasil tes swab. Seharusnya keduanya mau membuka diri soal hasil tes swab Rizik itu. Harusnya terbuka diri untuk mengumumkan terkena COVID-19 atau tidak. Apalagi ia pemimpin ulama yang punya massa dan pengikut, kata Trubus di Jakarta saat dikonfirmasi. Trubus melanjutkan, Mercy sebagai lembaga kesehatan yang disebut melakukan tes swab terhadap Rizik juga perlu menginformasikan hasil tes tersebut kepada publik. Hal ini sejalan dengan Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan dan Kepres nomor 12 tahun 2020 yang menyebut COVID-19 sebagai bencana nasional. Dalam Kepres ini diwajibkan orang membuka diri mengenai hasil COVID-19. Harusnya mereka membuka diri karena ini extraordinary. Hal ini sekaligus dapat mempermudah tracing. Lanjutnya, ia menyebut Mercy tak berhak menutup-nutupi hasil tes, sekaligus mendukung langkah pemerintah melakukan tracing. Ini agar penanganannya lebih cepat. Kalau ditutupin itu tidak tepat. Karena penyakit COVID-19 ini bukan penyakit memalukan. Mercy harus kooperatif, sebut Trubus. Trubus menduga Mercy dan rumah sakit terkesan tertutup karena adanya tekanan dari Rizik. Harus dibuka hasilnya demi mendukung program penanganan COVID-19. Mercy juga mesti koordinasi dengan pemerintah dan tidak bisa berjalan sendiri, tegas Trubus. Pemkot Bogor pun menyatakan sudah memberikan sanksi administratif kepada Rumah Sakit UMI. Habib Rizik dirawat di Rumah Sakit UMI Bogor pada hari Rabu 25 November lalu bersama sang istri Syarifah Fadlun Yahya. Hasilnya itu adalah rahasia. Itu hak. Tapi udah keluar Pak hasilnya. Udah. Semua laporan itu adalah hak keluarga pasiennya Pak. Kepada dinas kesehatan Pak. Ya. Dilaporkan kemana? Ya kita nggak lapor pasien. Itu masalah pasien. Pasien melapor apa? Kita harus ingat bahwa ini beliau di rumah sakit.